Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih anak-anak akuntansi? Perkenalkan, nama Ibu Yulia Citra SPD, ya, seorang guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Melabo. Di kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit membahas terkait materi akuntansi ya. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih, kalian pada cinta nggak sih dengan mapel akuntansi? Harus dong ya. Cinta, suka, sayang itu harus ya. Ketika kita sudah suka ya, apalagi sayang, cinta ya, itu kita udah pasti gemar untuk mempelajari mapel tersebut ya. Pasti seneng banget ketika masuk mapelnya akuntansi. Wah, semangat gitu. Nah, harus ya kita sebagai anak akuntansi harus mencintai mapel akuntansinya. Nah, anak-anak Ibu semua, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi buku besar. Nah, ada yang tahu nih apa itu buku besar? Apa sih yang kalian pikirkan ketika Ibu bertanya buku besar? Apakah bukunya yang besar-besar? Apa seperti itu? Tentu tidak ya, buku besar itu bukan buku yang besar atau buku yang sangat besar. Nah, buku besar itu mungkin kenapa sih dia disebut buku besar ya? Mungkin itu karena di dalam buku besar itu terdapat banyak buku-buku besar ya. Maksudnya di situ buku besar akun masing-masing yang terjadi pada perusahaan. Nah, mungkin karena di dalam satu buku besar itu banyak buku-bukunya ya, buku dari akun-akun masing-masing, buku dari masing-masing akun, makanya disebut buku besar. Atau kalian punya punya pengertian sendiri kenapa sih disebut dengan buku besar? Ya, gitu deh ya. Oke, jadi anak-anak Ibu semua, di buku besar itu ada dua yang akan kita pelajari, yaitu tentang buku besar umum dan buku besar pembantu. Namun di kali ini Ibu akan menjelaskan hanya tentang buku besar umum dulu ya. Kita next baru belajar tentang buku besar pembantu. Nah, yuk nyimak, silakan ditonton sampai selesai. Baik, anak-anak Ibu semua ya. Jadi Ibu sebelum menjelaskan buku besar, Ibu akan memberitahu dulu ke kalian tentang siklus akuntansi ya. Jadi buku besar itu kita buat setelah selesai melakukan siklus akuntansi pada tahap buat jurnal ya. Jadi selesai buat jurnal itu baru kita masuk membuat buku besar. Nah, apa itu buku besar? Nah, yang seperti Bu tanya tadi, apakah buku besar itu besar bentuknya? Tentu tidak ya. Bukan buku besar itu artinya bukunya itu besar ya. Ayo kita lihat. Nah, jadi buku besar itu adalah suatu catatan yang berisi kumpulan akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berhubungan. Pengolahan buku besar merupakan proses lanjutan dari siklus akuntansi setelah kegiatan membuat jurnal yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke. Nah, di dalam buku besar ada istilah posting. Siapa yang tahu nih apa itu posting? Ya, posting itu ialah posting dimaknai dengan memindahkan data dari jurnal ke buku besar, sehingga proses memasukkan atau memindahkan informasi dan angka-angka dari buku jurnal ke buku besar dinamakan pengakunan atau sering disebut dengan posting. Begitu ya. Jadi itu makna dari posting. Nah, fungsi buku besar. Yang pertama, dia sebagai alat untuk mengolah dan meringkas seluruh transaksi yang sudah dicatat dalam buku jurnal, baik umum ataupun khusus. Kemudian, untuk mempersiapkan laporan keuangan yang terperinci dengan memuat berbagai informasi akun dan saldo yang tersedia. Yang ketiga, dia sebagai alat untuk mengetahui jumlah akun yang sebenarnya dan alat untuk menggolongkan data keuangan perusahaan. Yang keempat, dasar untuk penggolongan transaksi yang ada pada jurnal. Yang terakhir, ya sebagai bahan untuk kelengkapan ketika melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, mari kita lihat bentuk-bentuk dari buku besar. Nah, buku besar ini memiliki beberapa bentuk ya. Di antaranya ada
Bentuk pertama yaitu bentuk T ya, atau bentuk yang paling sederhana. Kenapa dibilang bentuk T? Ya ini karena memang bentuknya seperti huruf T ya, bisa terlihat di gambar ya. Jadi di sini ada sisi kiri itu debit, sisi kanannya kredit. Di atas ada nama akun yang harus diisi dan nomor akun. Misalkan kita membuat buku besar kas, nama akunnya kas, berarti kita harus memasukkan nomor akun kas juga di sisi yang dekat kredit ini ya. Nah, untuk datanya sendiri itu diambil dari jurnal yang sudah selesai kita buat sebelumnya. Jadi kita pindahkan, kita input satu persatu atau kita posting ke dalam buku besar yang sudah kita buat. Semisal ini buku besar kas, berarti semua data di jurnal kita cek yang mana saja kas, ya. Kita masukkan semuanya ke dalam buku besar ini. Jika di jurnal dia terdapat di sisi kredit, maka kita masukkan semua sisi kredit. Jika akun kas tersebut adanya di sisi debit, maka kita masukkan sisi debit. Nah, bentuk ini ada dikatakan tadi yang paling sederhana juga karena memang yang paling mudah, paling cepat proses membuatnya ya. Ini karena kita hanya perlu menggaris horizontal dan vertikal seperti ini. Nah, ya mari kita lihat prosedur posting jurnal ke buku besar, yaitu yang buku besar T tadi ya, cara atau prosedur untuk postingnya itu seperti terlihat di contoh ya. Ini dimisalkan akunnya yang akan dibuat buku besar adalah kas dan hutang. Nah, kas itu ada terjadi 2 kali transaksi di sisi debit sehingga dimasukkan ya, ada 200 dan 600 itu. Kemudian di sisi kredit ada 1 kali transaksi yaitu sekitar 200 ya. Oke. Sehingga kemudian kita totalkan ya masing-masing sisi ya, baik debit ataupun kredit. Nah, selisih dari sisi debit dan kredit itulah saldo akhir dari kas tersebut ya. Ya, di atas terlihat ya, kasnya itu sama dengan Rp 600 ya, 600 di sisi debit. Kenapa debit? Karena nominal sisi debit lebih besar daripada nominal dari sisi kredit. Begitu ya. Kemudian kalau untuk akun hutang ya atau buku besar hutang, di sini terdapat satu transaksi di sisi debit ya. Mungkin ini untuk kasus pembayaran hutang ya, ada 100.000, kemudian untuk sisi kreditnya ada 2 kali transaksi atau 2 kali hutang ya. Itu ada 350.000. Sehingga saat di total sisi debitnya ada 100, sisi kreditnya ada 350. Sehingga kita kurangi untuk mencari selisih ya, sehingga selisihnya itu terdapat berapa ini? 350. Aduh, sepertinya ada kesilapan ya di sini. Ini harusnya 250 ya, teman-teman, ya ada di sisi kredit. Oke, begitu ya. Jadi semua jurnal, semua transaksi yang terjadi di jurnal itu kita masukkan ke dalam masing-masing buku besar akun yang sedang kita buka ya, atau sedang kita kerjakan. Begitu. Oke. Bentuk kedua itu bentuk skontro. Nah, bentuk skontro ini ya sering kita sebut dengan bentuk 2 kolom. Kenapa disebut 2 kolom? Karena dia sama seperti bentuk T sebelumnya, dia dipisahkan oleh sisi debit dan sisi kiri. Begitu juga dengan bentuk 2 kolom ini. Yang membedakannya dia sudah berbentuk tabel ya di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, itu ada di kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit. Kemudian sisi satunya lagi ada tanggal, keterangan, ref, dan kredit. Begitu ya. Nah, untuk cara pengisiannya sama ya, kurang lebih seperti bentuk T. Kita lihat dulu transaksi yang akan kita masukkan itu.
Misalnya ini buku besarnya kas, seperti tadi ya, kas, berarti kita lihat dulu tanggal berapa ada terjadinya transaksi kas yang di sisi debit. Maka kita isi, kita buat tanggalnya, kita buat keterangannya. Di keterangan ini boleh dikosongin, dibuat posting, atau dibuat kasus transaksinya apa ya sebagai keterangan. Kemudian untuk ref itu sumber dari mana datanya kita ambil. Ini datanya jika diambil dari jurnal umum maka dibuat JU, jika kasusnya itu dari jurnal khusus maka dibuat jurnal khususnya apa, dibuat di sisi ref ini. Kemudian masukkan angkanya di sisi debit. Namun jika kasnya itu transaksinya di sisi kredit, begitu juga kita isi di sisi kreditnya, buat tanggalnya, buat keterangannya, buat ref atau sumbernya dari mana, kemudian isi nominal angkanya di sisi kredit. Begitu ya. Sehingga nanti kita juga akan lihat total dari masing-masing sisi ya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nominal yang seperti bentuk T tadi kita kurangi nantinya, sehingga akan nemu nanti saldo akhir dari buku besar kas itu nominalnya berapa dan di sisi debit atau kredit. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut buku besar berikutnya. Untuk ketiga, ini adalah bentuk saldo tunggal ya. Bentuk saldo tunggal ini kenapa disebutkan saldo tunggal? Karena di sisi kolom saldo itu tidak ada pembagian antara sisi debit dan kreditnya. Dia hanya berdiri sendiri, makanya disebut dengan bentuk saldo tunggal. Nah, untuk kolomnya sendiri terdiri dari tanggal ya, itu kemudian ada keterangan, ref, ya, kolom ref, debit, kolom kredit, dan kemudian ada kolom DK. DK ini yang maksudnya ya, debit atau kredit ya. Ini untuk menandakan bahwa si saldo tadi posisinya di sebelah debit atau kredit. Ini tujuannya sih untuk mempermudah kalian agar mengetahui sisi saldo itu sebetulnya dia sisinya di sebelah debit atau kredit. Tapi pada umumnya ya, itu tabel yang sering itu muncul tidak ada disisipkan kolom debit atau kredit ya atau DK ini. Langsung saja ke saldo ya. Nah, kuncinya kalian harus tahu dulu posisi saldo normal dari masing-masing akun ya. Kemudian lihat angka atau nominal dari proses kalian menghitung ya, sehingga saldo akhirnya itu sebetulnya posisinya sebelah debit atau kredit gitu ya. Nah, untuk next bentuk selanjutnya yaitu bentuk saldo rangkap ya. Saldo rangkap ini ya apa ya, kalau kalau ibu bilang itu dia seperti menyempurnakan semua buku besar sebelumnya atau yang lainnya ya. Jadi di sini sisi saldonya itu ya sudah tidak berdiri sendiri ya, tidak tunggal lagi, dia sudah dipisahkan sisi saldo sisi debit dan saldo sisi kredit, sehingga sebetulnya sih akan lebih mudah kita mengetahui sebetulnya saldo akhir dari masing-masing akun atau buku besar itu berapa sih dan posisinya sebelah debit atau kredit. Nah ya, jadi itu saja yang membedakan sebetulnya setiap buku besar itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau ibu sendiri sih, untuk kalian yang pemula, lebih bagus itu menggunakan bentuk saldo rangkap ya, karena itu dia semuanya sudah detail, ya akan lebih mudah memahami dan orang lain pun ketika melihat hasil kerja kalian itu tidak bertanya-tanya saldo dari buku besar ini, dari akun ini sebetulnya posisinya di sebelah debit atau kredit. Begitu ya. Jadi ibaratnya itu bentuk saldo rangkap ini menyempurnakan bentuk buku besar lainnya. Ya, ini Ibu perlihatkan sepintas ya tentang prosedur posting jurnal ke buku besar bentuk rangkap. Ya, datanya itu dari jurnal umum. Kasusnya 1 Juli 2016 ya untuk penyetoran modal sebesar 30 juta. Nah, setelah post jurnal dipindah bukukan ke dalam buku besar, maka akan tampak sebagai berikut ya. Di situ ya ada jurnal umum.
Silakan diperhatikan ya. Untuk akun kas itu pemindahannya seperti ini ya. Ya, dibuat di tanggal yaitu bulan Juli tanggal 1, keterangannya posting untuk refnya JU1 ya, Jurnal Umum lembar halaman 1. Kemudian karena kasnya itu saldonya di sisi debit, maka dipindahkan juga di sisi debit 30 juta. Sehingga saldonya juga menjadi 30 juta. Begitu ya, persis ya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ya, begitu juga dengan modal. Semoga kalian paham. Ibu harap kalian bisa paham ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Itu dia tadi penjelasan Ibu tentang buku besar. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian paham. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan di komentar ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang buku besar, pembantu, dan neraca saldo. Jangan lupa terus belajar dan semangat.